Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi informatika TIK kelas 8 fase D dengan pembahasan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah kurikulum merdeka bab 3. Oke, langsung saja kita menginjak ke pembahasan. Nah, sebelumnya kita simak terlebih dahulu. Seperti ini adalah peta konsep daripada pembahasan kali ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bab awalnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada pada bab 3, yang mana sub pembahasannya yaitu ada 4, perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi, kemudian ada pembuatan laporan, dan kemudian ada merangkum narasi dan konten digital, dan yang terakhir, yang keempat adalah laboratorium maya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua sub pembahasan, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi serta laboratorium maya. Sedangkan untuk yang dua lainnya akan kita bahas kemudian untuk pertemuan selanjutnya. Oke gitu ya. Nah, seperti ini adalah konsep dari kurikulum merdeka bab 3. Ada dua nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi untuk yang dua lainnya, jadi nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi untuk pembahasan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah yang saya screenshot dari modul Kemendikbudristek pada halaman 52 gitu ya. Seperti ini adalah seperti yang slide sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian, nah di sini ini kita screenshot daripada daftar isi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bab 3 teknologi informasi dan komunikasi ada 4 pembahasan, mulai dari A, B, C, dan D. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ini adalah tadi saya cuma menginformasikan bahwa kita akan membahas yang A dan yang D. Ini adalah sub pembahasan 2 poin ini saja. Nah, kita langsung menginjak pembahasan yang pertama, yaitu perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi, apakah itu? Nah, definisi secara simpelnya, perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, sering kita sebut aplikasi gitu saja, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Nah, aplikasi biasanya dipakai oleh pengguna atau end user seperti kita ini. Jadi aplikasi komputer tidak bisa jalan sendiri gitu ya, kecuali yang AI, kecerdasan buatan, mungkin kita instruksikan, kemudian AI-nya sendiri yang mikir. Tapi pada pembahasan kali ini, aplikasi yang kita maksud adalah aplikasi yang memang membutuhkan user untuk melakukan tugas-tugas yang dimaksud. Nah, di sini pengguna harus mengetahui fungsi dan tujuan dari setiap aplikasi yang digunakan agar tidak mengalami kesulitan dalam pemrosesan data. Oke ya. Jadi maksud hati pengen cepat karena menggunakan aplikasi malah menjadi lambat. Tidak boleh seperti itu. Aplikasi itu adalah untuk membantu kegiatan kita, membantu tugas-tugas kita, terutama berkaitan dengan pemrosesan data komputer gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk penjelasan sebagai perumpamaannya adalah kalau kita pengen mengendarai sepeda, nah di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu 5W dan 1H. Ini 5W dan 1H ini tidak hanya untuk pas saat kita naik sepeda saja. Apapun itu kita harus tahu dulu 5W dan 1H. Apa itu? Yaitu sering kita bahas ya, sering kita dengar sebelumnya juga, yaitu what, where, when, why, how, dan who. Apa itu maksudnya? Iya, jadi kalau kita pengen naik sepeda, kita harus tahu dulu sepeda itu apa. Ya, terus kita mau naik sepeda itu di mana.
kapan, ya toh, mengapa kita harus naik sepeda, dan bagaimana cara naik sepeda. Siapa yang naik sepeda, dengan siapa kita akan naik sepeda, kira-kira seperti itu ya. Jadi adalah perumpamaan simpelnya supaya mudah dipahami oleh para pengguna adik-adik maupun para awal profesional IT atau para pengguna awal komputer gitu ya. Nah, di sini ini yang saya maksudkan tadi, mengapa kita harus tahu 5W dan 1H. Karena sepeda itu sendiri ada banyak. Kalau kita pengen naik sepeda dengan rekan kita atau saudara kita atau teman kita, nah kita harus cari sepeda yang ada boncengannya, gitu. Jangan sampai kita dewasa malah naik sepeda yang sepeda mini, sepeda anak-anak, tidak boleh. Ini adalah sepeda yang satu penumpang, jadi kita pengen 2 orang, kenapa 1 penumpang, walaupun bisa berdiri tapi tidak aman. Nah, di sini kita bisa lihat ada sepeda gunung. Maksudnya apa ya? Itu tadi, kalau kita pengen naik sepeda di jalan yang tidak rata, di pedesaan maupun di pegunungan yang naik turun yang tidak, jalannya tidak rata, maka kita harus tahu tujuannya seperti apa. Nah, kemana? Nah, kita harus seperti itu. Jangan sampai kita naik sepeda bukannya lebih cepat, malah lebih lambat seperti itu. Jadi kita harus memperhitungkan, wah ini jalan yang tercepat di mana. Ya toh ini terus kita pakai sepeda yang seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi perangkat lunak aplikasi. Jadi kalau kita menggunakan komputer ya tetap harus melakukan proses berpikir. Oke ya, jadi mentang-mentang kita pakai komputer bisa mikir, jadi kita tidak perlu pikir, itu salah. Jadi kita tetap harus berpikir ya. Kenapa kita harus berpikir? Ya itu tadi, sehubungan dengan penggunaan aplikasi itu sendiri. Nah, demikian juga halnya ketika kita menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi maupun aplikasi-aplikasi editing yang lainnya. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ya gitu ya kira-kira ya. Nah, oleh karena itu, agar dapat mempergunakan aplikasi perkantoran secara efisien, secara benar, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna, dan antar muka dengan pengguna atau graphical user interface-nya kita juga harus paham. Oke ya, gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung membahas, yaitu pembahasan yang pertama, perangkat lunak aplikasi dan fitur. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 pembahasan, yaitu objek aplikasi, fitur aplikasi, dan studi kasus aplikasi pengolah kata. Ini adalah 3 sub pembahasan yang akan kita ketahui pada video kali ini. Oke. Nah, yang pertama ini adalah kita akan membahas objek aplikasi. Nah, apa itu objek aplikasi? Nah, di sini kita akan ketahui objek aplikasi. Nah, secara definisi singkatnya, simpelnya adalah data yang dapat digunakan dalam aplikasi atau berbagi dengan aplikasi lainnya. Data itu maksudnya banyak sekali ya. Nah, mungkin apakah itu data gambar, data teks, mungkin ikon-ikon bentuk dan lain sebagainya. Nah, di sini setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola. Nah, tentu saja seperti itu. Nah, setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilahnya sendiri. Nah, objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini sebagai contoh, aplikasi pengolah kata, nah ini digunakan untuk mengolah dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aplikasi lembar kerja, nah ini digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slide, nah untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain yang utamanya berisi teks dan gambar dan lain-lain. Bisa nanti ditambahkan ikon-ikon maupun shape bentuk maupun tabel. Oke. Nah, selanjutnya
aplikasi editing video. Nah, ini sudah sangat kompleks sekali ya. Digunakan untuk mengelola sekumpulan video, gambar, audio, dan komponen objek lainnya. Tentu saja pasti ada gambar, ada teks, nah suara-suara pasti ada. Oke. Nah, seperti ini adalah contoh dari aplikasi perkantoran. Nah, yang kita ketahui ada Microsoft Office, ada LibreOffice, OpenOffice, dan ini ada produknya Adobe. Kemudian ada juga Camtasia yang untuk editing video. Oke, mungkin ada editor yang lainnya, silahkan dikondisikan saja. Tapi intinya adalah sama seperti itu. Oke, nah di sini kita akan lanjutkan ya. Aplikasi, objek aplikasi. Nah, tadi objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat atau satu posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain aplikasi itu sendiri maupun aplikasi yang lainnya. Oke, nah, jadi dari Office Word ke Excel atau Excel ke Word dan sebaliknya, atau juga dari aplikasi Word ke Word atau Excel ke Excel itu sendiri selama aplikasi itu terbuka. Nah, untuk melakukannya dapat digunakan fitur penting seperti potong, salin, lekatkan atau tempel. Dalam bahasa Inggris adalah cut, copy, paste. Cut, copy, paste atau paste ya. Nah, di sini pemilihan objek atau potongan tersebut bisa terjadi karena adanya suatu buffer. Nah, ini adalah proses di balik layar atau di background. Buffer itu adalah proses background yang kita tidak ketahui tapi ada seperti itu, yaitu suatu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Oke ya. Nah, selanjutnya objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Nah, tadi objek tersebut akan hilang saat pengguna keluar dari aplikasi. Nah, dan akan dapat dibaca kembali setelah membukanya dari media penyimpan setelah menyimpannya. Artinya kalau cuma kita proses tanpa simpan ya otomatis data hilang, kira-kira seperti itu. Nah, supaya tidak hilang, nah saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi, objek utama aplikasi disimpan sebagai file. Sebelum keluar dari aplikasi itu maka harus kita simpan dengan menekan tombol save atau save as. Save adalah simpan, save as adalah simpan lagi sebagai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita lihat, ini adalah fitur dari cut, copy, paste yang ada di menu home. Nah, menu home itu adalah menu yang sering dipakai gitu ya kira-kira ya. Nah, dan seperti ini adalah ikon atau gambar lain daripada cut, copy, paste dan save. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada tombolnya seperti ini, maka itu adalah fungsinya kira-kira sama. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya di sini, nah ini sebenarnya kita bahas untuk fitur aplikasi tidak apa-apa. Di sini kita jelaskan yaitu ada cut, copy, paste dan save. Oke, cut itu adalah memindahkan. Artinya setelah kita cut maka file aslinya akan hilang atau tidak ada. Tentu saja cut itu harus dibarengi atau dilanjutkan dengan instruksi paste. Nah, cut ini shortcutnya atau tombol alternatifnya adalah CTRL itu adalah kontrol ditambah X, huruf X. Jadi kita tekan tombol kontrol, kita tahan dan kita kemudian pencet tombol X. Nah, kira-kira seperti itu adalah shortcut seperti itu. Kemudian salin atau tombol copy. Kalau ini adalah menyalin, artinya setelah kita salin maka data aslinya masih ada. Jadi akan menduplikat, kira-kira seperti itu. Ya, tentu saja setelah di tombol copy kita harus paste kemana. Kalau tanpa paste berarti ya kita data itu tidak akan tersalin atau tidak akan tercopy. Shortcutnya adalah CTRL, Ctrl plus C. Oke, selanjutnya ini adalah paste. Nah, paste di sini bisa kita lihat kalau ikonnya seperti ini. Ini fungsinya adalah instruksi tambahan, instruksi action tambahan. Artinya kalau kita tidak paste ya kita tidak akan mendapatkan instruksi sebelumnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau paste saja, paste itu pasti tidak akan aktif atau pasti akan disable kalau kita belum mencet tombol cut maupun copy gitu ya. Nah, ini diawali dengan copy atau cut terlebih dahulu baru bisa di paste atau di paste. Oke, shortcutnya adalah Ctrl plus V, huruf V tadi itu ya. Oke, selanjutnya adalah simpan atau save seperti ini. Ini adalah untuk menyimpan perubahan dokumen yang sudah kita buka, kita edit, kita tambah-tambahkan, kemudian kita delete maupun apapun itu yang ada di aplikasi tersebut, maka kita harus simpan dengan cara klik tombol simpan, save maupun dengan shortcut yaitu Ctrl plus S gitu ya. Nah,
Oke, ini sebenarnya bagian daripada fitur aplikasi. Oke, ada cut, copy, paste, dan ada save. Nah, kira-kira seperti ini ya tombolnya ya. Jadi kita harus cut terlebih dahulu, baru paste, copy, kemudian paste. Sedangkan paste itu sendiri akan menunggu instruksi sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini, nah kita ada pembahasan yaitu terkait format file. File hasil menyimpan objek utama tadi pada setiap aplikasi mempunyai format yang berbeda-beda. Nah, format ini sering kita sebut dengan ekstensi file extension. Oke ya, seperti itu. Sebagai contoh aplikasi pengolah kata. Nah, tapi sebelumnya kita sampaikan dulu ada banyak sekali ekstensi populer. Di sini ada TXT, PDF, JPG, MP3, MP4, doc, XLS, PPT, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa ekstensi yang populer. Nah, contohnya tadi aplikasi pengolah kata, aplikasi lembar kerja, ada aplikasi presentasi, format video, dan tentu saja ada format gambar dan format suara atau audio. Nah, di sini aplikasi pengolah kata, ya ini seperti contohnya adalah RTF, DOC, DOCX, dan ODT. DOC itu adalah format Word yang versi lama 2003 ke bawah, yaitu Office 2000, 2002, 2003. Sedangkan DOCX itu adalah versi awal mulai dari 2007 hingga Office yang sekarang. Oke ya, seperti itu format terbarunya. Oke, selanjutnya, nah ada juga dari CSV. Ini adalah yang aplikasi lembar kerja atau Excel ya. Itu format filenya ada CSV, XLS, XLSX, XLSM, M itu adalah makro, XLSB, B itu adalah binary, dan ada ODS. Yang ODT, ODS ini adalah cenderung ke Office yang LibreOffice maupun OpenOffice. Itu adalah Office alternatif yang tidak membayar. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasi presentasi. Nah, kalau untuk aplikasi presentasi pasti tentu saja ada PPT, ada PPTX, ada PPS, dan tentu saja ada ODP. Selanjutnya format video. Nah, format video pasti sudah familiar sekali dengan MPEG versi lama, ada MP4, kemudian ada MKV, WMV, AVI, MOV, dan FLV. Nah, selanjutnya untuk format gambar itu sendiri yang sangat populer pastinya adalah JPG atau JPEG, ada PNG, BMP, TIF, GIF, SVG ya. Ini adalah untuk vektor, EMF, AE, CDR, PSG. Ini adalah untuk yang Adobe maupun Corel. Nah, selanjutnya ya, yang terakhir ini adalah suara. Tentu saja ada MP3, WAV, WMA, M4A, ada FLAC juga, ada AAC. Nah, ini adalah format-format file untuk setiap aplikasi. Tentu saja pasti berbeda-beda. Oke ya. Nah, tentu saja ada yang masih murni, teks murni, isinya adalah teks semua, tidak ada gambarnya. Itu biasanya format filenya adalah TXT, ada juga HTML, CSS, CRT, JS, PHP, BAT, ini log. Ini adalah biasanya cenderung ke instruksi-instruksi komputer maupun aplikasi-aplikasi yang web. PHP, CSS, ini log itu adalah biasanya konfigurasi. Oke ya, gitu ya. Selanjutnya, wah ini durasi sudah lumayan panjang ini ya. Nah, kita lanjut pembahasan yang A tadi, perangkat lunak aplikasi dan fitur. Sudah, tadi kita sudah membahas objek aplikasi, kemudian ada fitur aplikasi dan studi kasus pengolah kata. Oke, di sini kita lanjutkan dengan fitur aplikasi. Nah, ini sub pembahasan dari fitur aplikasi itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada antar muka aplikasi atau graphical user interface, ada fitur cut, copy, paste, save tadi sudah kita bahas, dan juga ada screenshot dan snipping tool. Ini akan kita bahas untuk selanjutnya menggunakan langsung praktek saja gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Saat ini saya berada pada laptop dengan menggunakan operating system Windows 10 ya. Langsung saja saya klik start, kemudian bisa langsung diklik menu Word atau Excel. Nah, di sini kalau bingung langsung saja ketikkan WinWord untuk membuka aplikasi Word, maupun bisa diketik juga Excel untuk membuka aplikasi Excel. Oke gitu ya. Nah, langsung saja saya buka aplikasi Word karena sudah ada di depan. Langsung saja saya klik ya. Nah, ini adalah seperti ini. Ini adalah aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word.
di sini bisa kita lihat di bagian atasnya adalah ada menu. Ini adalah ribbon tab, menu ribbon. Nah, ini adalah interface terbaru yang modern katanya seperti itu. Yang bagian bawah ini adalah lembar kerja, ini adalah menu-menu, bisa kita lihat tab menu, ada home, insert, design, layout. Nah, ini adalah sudah dikelompokkan menurut fungsi masing-masing. Sedangkan yang home ini adalah kebanyakan menu-menu atau fitur dalam aplikasi yang sering dipakai. Oke ya. Home, insert itu biasanya sering dipakai. Insert itu adalah untuk memasukkan sesuatu gitu ya. Langsung saja saya juga buka aplikasi Excel ya. Ini untuk nanti kita copy paste, kita cut ya, untuk objek nanti biar bisa lebih jelas lagi. Nah, untuk menunya biasa saya collapse ribbon, biasanya saya tidak tampilkan, ini saya tampilkan ya supaya bisa terlihat tidak ngumpet atau tidak sembunyi ya menunya. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat fitur cut copy. Nah, dia posisinya disable ya. Nah, sedangkan untuk yang aplikasi tadi yaitu ada new, open, save dan save as. Nah, ini adalah antarmuka atau graphical user interface daripada aplikasi pengolah kata. Oke ya, di situ. Nah, bisa kita lihat sini. Nah, ini untuk memulai biasa kita masuk ke layout ya. Di sini kita tentukan dulu untuk page setupnya, mulai dari margin, orientasi, kertasnya apa, nah seperti itu. Nah, ini langsung saja saya ketik teks tugas sekolah. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita select maka cut dan copy-nya akan langsung aktif, sedangkan kalau tidak kita select dia akan disable atau tidak aktif gitu ya. Jadi untuk mengcopy sebuah objek, nah di sini bisa kita atur terlebih dahulu, kita tebalkan, kita ganti ukurannya, untuk paragrafnya kita tengahkan. Nah, ini kita harus select objek itu terlebih dahulu. Nah, di sini kalau tidak kita select ya tidak bisa. Oke. Nah, di sini kalau kita coba cut berarti tulisan itu akan hilang ya. Nah, hilang kan? Atau di mana ya? Kita akan taruh di mana? Nah, kita akan taruh di halaman kedua. Di sini langsung saja kita klik kanan dan paste ya. Itu bisa menggunakan tombol paste yang ada di atas juga boleh sama. Jadi klik kanan juga boleh, tombol itu juga boleh. Di sini, nah kita coba select lagi. Nah, namun kita copy adalah salin ya. Kemudian kita taruh di sebelah kiri yang halaman pertama. Kita paste saja. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau salin itu biasanya dia menduplikat, kalau cut itu dia memindahkan atau memotong, itu istilahnya memindahkan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi copy. Nah, kita copykan coba di Excel gitu kan. Langsung kita paste, maka tulisannya formatnya juga akan ngikut. Maka tulisannya akan besar gitu ya. Nah, di sini kalau kita paste di cell, nah, maka dia biasanya formatnya tidak ngikut. Itu adalah perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan dan sudah mengetahui antarmuka dan fitur dari cut, copy, paste maupun. Nah, di sini kalau sudah selesai ya jangan lupa di save, disimpan. Nah, kalau tidak disimpan maka file-file yang sudah kita garap tadi, sudah kita kerjakan, kita susun rapi akan hilang, tidak tersimpan dan kita tidak bisa membukanya di kemudian hari. Oke, sudah kita save. Silakan tadi diklik tombol save, kasih nama dan diklik tombol save lagi. Oke. Tadi kita simpan di drive D, bisa kita lihat. Ini ada tugas sekolah. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat terkait fitur-fiturnya. Jadi fitur itu sebenarnya adalah menu-menu yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini menunya sudah rapi dikelompokkan menggunakan tab-tab di sini ya, sudah disesuaikan. Home itu berarti home sudah sering dipakai. Nah, di sini coba kita insert ya. Kita coba insert picture atau gambar. Di sini saya sudah mempunyai banyak gambar di sini. Nah, yang mana nih yang saya masukkan? Oke ya, ini saya ambil contoh satu saja. Ini kalau kita mau menginsert gambar, tinggal diklik tombol insert tadi, pictures, kemudian dicari gambarnya. Dan seperti ini, supaya bisa di otak-atik, dihias maupun diolah. Nah, bisa dilihat ada tab baru namanya picture format, bisa dipindah-pindah, kita klik order di depan teks ya. Nah, jadi bisa dipindah-pindah dengan bebas. Nah, biasanya saya atur seperti itu, saya copy dan saya paste di Excel ya, bisa dilihat
dari Excel ke Word selama aplikasi itu masih terbuka, maka dia buffernya masih kesimpan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi saya cut, berarti dia hilang. Kemudian coba saya copy lagi. Nah, di sini maka akan muncul. Nah, di Excel ada, di Word juga ada, itu ya. Nah, itu adalah objek ya, maupun shape itu juga sama berlakunya seperti itu. Di sini bisa kita atur ya. Jadi picture format itu karena kita klik objek gambar, maka di situ akan muncul tab baru picture format. Itu adalah pengaturan, edit maupun aksesoris menu yang lainnya atau fitur-fitur yang lainnya sudah dikelompokkan. Jadi luar biasa lebih mudah. Nah, ini adalah menu yang dimulai pada Office 2007. Jadi Office yang versi lama Office 97, 2000, 2002, 2003 itu menunya masih biasa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang sekarang karena sudah zamannya Windows 11 dengan Office-nya juga sudah baru-baru mulai dari Office 2016, 2019, 2022, maka saya pilih yang Office 2000. Ini Office 2001 ya kalau nggak salah ya. LTSC 2001. Kurang lebihnya sama sih untuk interface-nya. Oke. Itu saja untuk pembahasan terkait dengan antarmuka dan fitur aplikasi. Oke, kita akan lanjutkan dengan print screen dan snipping tool. Langsung saja pencet tombol print screen yang ada di keyboard sebelah tombol F12 ya. Nah, setelah diklik itu maka kita tinggal langsung klik kanan paste. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil print screen. Setelah kita paste, kita paste, maka dia akan mengcopy layar. Jadi print screen itu adalah screenshot. Nah, bahasanya dalam HP ya. Bahasa dalam HP adalah screenshot sama atau tangkapan layar sama. Jadi seperti ini. Ini adalah kita pastekan di Excel, kita paste di Word, sama hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan pengolahan di Word dan Excel itu enaknya apa ya? Tadi ada tab picture format. Jadi kita bisa melakukan pemotongan, crop, dan langsung pengeditan juga. Di sini kita coba lakukan crop ya, tinggal klik menu atau fitur crop. Ya, kita tinggal tarik-tarik saja, menyesuaikan mana yang mau dihilangkan dan mana yang mau dibiarkan tampil. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, enaknya kalau di Word dan Excel itu ada menu tab ini, picture format ini. Jadi enak sekali untuk melakukan pengolahan dari hasil print screen itu ya. Nah, jadi intinya print screen itu adalah untuk tangkapan layar atau untuk menangkap layar yang saat itu aktif. Semuanya mulai dari menu taskbar maupun menu yang sedang aktif. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya melakukan format yaitu dengan cara memberikan garis border, kemudian ada juga kita bisa terangkan, kita potong, yaitu menggunakan fitur-fitur yang ada di menu picture format. Ini saat ini saya berada di Microsoft Office ya, Word dan Excel. Kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsinya sangat simpel sekali. Kita tinggal pencet tombol print screen. Nah, kalau di keyboard biasanya ada di sebelahnya tombol F12. Kalau di laptop biasanya yang nggak jauh beda di pojok kanan atas. Kira-kira seperti itu ya. Nah, silakan dilakukan format picture sesuai kebutuhan. Oke. Nah, itu jadi intinya bagaimana kalau kita ada di aplikasi yang lainnya ya, menyesuaikan dengan fitur-fitur pada aplikasi tersebut. Namun pada aplikasi Office ini sudah sangat luar biasa di sini. Nah, kita bisa lakukan copy paste, copy paste dari Excel ke Word, Word ke Excel. Nah, untuk menguji fitur-fitur yang cut copy paste tadi pada menu pembahasan yang sebelumnya. Untuk mengecilkan kita tinggal tarik saja ke dalam, untuk membesarkan kita tarik ke arah luar seperti itu. Nah, kurang lebihnya sama dengan pemakaian picture pada umumnya. Nah, oke ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan yang kedua yaitu snipping tool. Nah, kalau bingung di mana tinggal ketikkan saja di bagian start snipping. Nah, seperti ini adalah tampilan aplikasi snipping tool yang ada di Windows 10 ya. Ini aplikasi bawaan dari Microsoft Windows 10. Nah, kita tinggal klik saja.
new, kemudian kita langsung tarik saja bagian mana yang mau kita screenshot. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, di sini bisa dilihat Windows 10 snipping toolnya versi 10. Oke. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita tinggal klik kanan copy dan kita pastekan ke aplikasi yang kita inginkan. Sini saya uji lagi menggunakan Office Word. Nah, di sini setelah saya format front of text, nah, bisa kita tarik-tarik. Di sini bisa kita lihat ternyata di snipping tool juga ada pen ya, sama pensil untuk menandai bagian-bagian. Namun ini fiturnya tidak terlalu komplit, cuma penanda saja. Di sini bisa kita lihat ada pen, ada apa lagi ini. Kalau yang sebelah ini kayaknya ini email ini ya. Jadi kalau kita klik maka dia akan langsung membuka email. Nah, biasanya kalau nggak ke Outlook ya ke Windows Live Mail biasanya seperti itu. Nah, ini benar sekali dia langsung membuka email ya. Nah, oke. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, ternyata memang fiturnya sangat terbatas ya di snipping tool. Kita bisa potong, kemudian kita cuma bisa highlight saja. Highlight biasanya ya kuning tadi itu. Nah, ini kalau kita bisa pen ya, modelnya kecil ya. Nah, kita bisa ganti-ganti warnanya. Kemudian kalau kita klik tombol save, kita simpan. Nah, sudah itu kita simpan saja JPG atau PNG seperti itu. Nah, kita copy, kita paste lagi. Nah, silakan bisa di copy pastekan di WhatsApp ya, atau di Skype atau di Word, Excel dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah snipping tool ya, sama seperti print screen, namun snipping tool itu sudah istilahnya mode lanjut ya, jadi bisa langsung diproses untuk dikasih tanda-tanda, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang suka pakai ini ya silahkan bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau kita coba lagi ya, kita coba lagi snipping tool, kita coba fitur-fiturnya. Nah, silahkan dicoba-coba, nggak ada salahnya. Nah, kita coba lakukan pengeditan. Tadi saya lihat ada menu di mana ya, menu edit. Ini edit with Paint 3D. Kalau di Windows 10 itu ada Paint 3D. Kalau di operating system yang lainnya sebenarnya ada Paint versi lama juga ada. Tampilannya nggak jauh berbeda ya, cuma itu ada perbedaan di menunya saja, pengelompokannya saja. Nah, di sini kita coba akan kasih teks ya. Kita tambahkan teks di sini, kita ubah warnanya. Ya, biasa kalau kita print screen atau kita highlight sebuah tangkapan layar, itu biasanya akan kita kasih tanda-tanda seperti ini. Nah, kita kasih tanda, mungkin kita kasih kotakan, kita kasih garis seperti itu. Nah, supaya nanti kalau kita kasihkan ke teman kita atau rekan kita, tidak ada yang ditanyakan ini ngasih gambar apa seperti itu kan, karena sudah ada highlight dari tanda-tanda yang kita ingin maksudkan untuk dipertanyakan ini apa seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini kalau kita cek ya, ini sepertinya cuma ada menu save saja ya. Setelah kita edit ya, mau tidak mau kita harus save dulu. Setelah kita save dulu baru bisa kita kirim atau kita insert. Kalau kita copy sepertinya ini menunya tidak ada. Oke, di sini bisa kita lihat menunya tidak ada. Jadi kita save. Nah, ini agak sedikit kurang praktis ya. Seharusnya setelah kita edit ya bisa langsung kita copy seperti itu. Oke, tidak masalah. Ini adalah snipping tool dengan fitur-fiturnya. Oke ya, saya kira sudah paham seperti itu. Nanti silakan dicoba-coba sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang ketiga, sub pembahasan ketiga, yaitu yang perangkat lunak aplikasi dan fitur. Tadi kita sudah bahas objek aplikasi, kita sudah bahas fitur aplikasi, dan yang terakhir kita bahas studi kasus aplikasi pengolah kata. Nah, kita bahas sub pembahasan ketiga, studi kasus aplikasi pengolah kata. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Berikut adalah modul pembahasan yang ada di buku pelajaran ya. Nah, ini adalah poin-poin nanti yang akan kita sampaikan. Kita bedah aplikasi seperti ini. Ini adalah poin-poin mulai dari pengaturan awal, pengaturan header footer,
tabel, kolom, shape, picture, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai praktikal. Oke, saya buka Microsoft Office Word ya di sini. Nah, seperti ini sudah. Langsung saja saya klik sheet baru, file baru ya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini di bagian atas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah menu ribbon, tab menu ribbon sudah dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Pertama, biasanya kita set dulu di bagian page setup untuk men-setting margin, paper, orientasi kertas, portrait landscape, dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan sebelum kita menginjak langsung untuk ngetik. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke menu home di sini. Ini adalah fitur-fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini bagian di layout tadi ya. Kita cek sekali lagi untuk memastikan bahwa kita sudah benar ya. Untuk papernya saya biasa pakai A4, untuk layoutnya, untuk marginnya ini saya biarkan standar 2,5 cm. Oke. Setelah dirasa cukup untuk setting awal, kita bisa langsung ngetik. Oke. Kita ngetik untuk paragraf. Ini silakan untuk mencoba-coba, silakan diceritakan saja kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang disukai atau semacamnya. Nah, ini saya ngetik untuk kegiatan sehari-hari untuk anak saya yang SMP ya. Nah, ini saya ketik apa saja terserah, atau mungkin kalau tidak bisa copy paste dari artikel-artikel yang ada di internet. Tinggal cari saja, nanti terus di blok, di select, kemudian di klik kanan dan copy, kemudian masuk ke Microsoft Office Word ini, kemudian tinggal di paste saja dan tinggal dilakukan pengaturan. Oke, ini saya ngetik sebentar, satu paragraf saja. Ini untuk ngetes ya. Ini saya percepat 2 kali supaya tidak terlalu panjang. Oke, nah di sini kita sudah hampir selesai ya untuk ngetik satu paragrafnya. Karena ini latihan, silakan diceritakan saja kesehariannya atau apapun nggak masalah. Nah, setelah selesai dirasa cukup satu paragraf, langsung saja kita lakukan format. Contohnya ini untuk font saya besarkan, kemudian saya tebalkan. Nah, ingat untuk mengatur objek, jangan lupa untuk diselect dulu ya, dipilih seperti ini, kemudian dilakukan setting rata tengah, rata kanan, rata kiri, tebal, mungkin garis bawah dan lain sebagainya. Oke, untuk paragraf sendiri tinggal di tab saja, diklik tombol tab ya di keyboard. Bisa juga dilakukan di desain untuk paragraf juga bisa. Nah, tapi kalau masih belum paham, nanti tinggal simple saja diklik tombol tab, maka dia akan langsung maju ke bagian tengah sedikit. Nah, seperti ini. Ingat, objek harus diselect dulu baru dilakukan setting apapun itu, apakah untuk mentebalkan, untuk ini adalah paragraf yang semula 1 saya ganti 2 gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk settingan yang lain, nah misalkan kita mau tambahkan gambar, misalkan tinggal di insert saja di sini. Nah, kemudian picture, kemudian this device, itu kalau kita gambar punya ada di komputer ini. Oke ya, saya coba picture this device. Nah, saya cari saja, saya biasanya ada gambar di folder gambar. Nah, ini adalah isinya gambar-gambar semua, bahan-bahan untuk konten maupun bahan-bahan untuk membuat presentasi. Saya coba pilih satu gambar di sini. Nah, satu gambar, kemudian saya klik insert gitu ya. Nah, terserah gambarnya apa saja. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada beberapa gambar. Banyak sekali ya punya saya ini, lumayan ini karena untuk bahan-bahan konten sekaligus buat presentasi. Ekspresi-ekspresi seperti ini sudah saya kumpulkan. Kemudian ada beberapa gambar-gambar yang lainnya ya di sini. Nah, ini adalah gambar lucu, gambar-gambar karakter ya. Ini gundul semua, tidak masalah, ini karakter tanpa wajah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya klik saja, kemudian saya wrappingkan di front of text, jadi supaya bisa saya pindah-pindahkan. Nah, seperti ini. Kalau belum di front of text maka akan susah untuk dipindah-pindahkan ya kalau gambar ya. Tinggal ditarik dari pojok untuk naik ke dalam, kemudian kita atur besar kecilnya gambar.
di sini. Nah, kemudian kalau kita kurang lagi, kita bisa tambahkan satu gambar lagi. Nah, di sini saya coba tambahkan satu gambar lagi ya. Nah, ini gambarnya what we do. Ini ada 5 karakter. Nah, oke. Diatur sesuai dengan kebutuhan saja ya. Diklik supaya nanti tab picture format muncul. Nah, ini enaknya Microsoft Office yang sekarang. Begitu kita klik, kita bisa langsung nge-crop, bisa motong, bisa memperjelas dan lain sebagainya. Untuk menambahkan shape, insert shape. Nah, ini kita tambahkan misalkan persegi panjang ya. Ini cornernya round, yang model round artinya tumpul di bagian pojok-pojoknya. Nah, kalau mau tambahkan teks, tinggal diklik kanan saja add text, maka bisa langsung diketik. Oke. Jadi ini adalah yang dimaksud proses berpikir. Jadi kita punya karep apa, kita tinggal klik atau klik kanan, maka menu-menu akan otomatis muncul. Oke. Nah, selanjutnya untuk page header and footer juga bisa ditambahkan. Saat ini saya coba tambahkan tabel ya. Insert tabel, tinggal dipilih saja mau berapa kolom, berapa baris. Walaupun sudah seperti ini, nanti diklik kanan pun bisa diinsert atau ditambahkan barisnya lagi. Ini saya coba tuliskan untuk header kolomnya, nomor, nama, kelas, hobi, alamat, kemudian nomor HP ya, ini ala kadarnya saja sebagai contoh saja. Mau diatur rata kanan, tengah, kiri juga bisa, tinggal di select saja. Nanti ditebalkan juga bisa. Nah, di situ bisa dilihat begitu kita klik tabel maka akan muncul tab menu tabel desain. Nah, ada juga layout juga ya. Layout untuk tabel. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kita mengeksplor, bahasanya seperti itu, atau kita bedah aplikasi juga boleh seperti itu, tidak masalah. Nah, setelah kita masukkan tabel, mungkin kita bisa tambahkan lagi yang lainnya. Nah, di sini kita explore untuk tabel, tinggal diklik, mau di delete, mau ditambahkan bisa. Kemudian saya coba untuk ini adalah tadi ya yang settingan paragraf ya. Nah, selanjutnya saya coba tambahkan apa lagi ya yang tadi belum. Kita word art ya, yang biasa kita pakai, kita tambahkan word art. Word art itu adalah teks yang bisa di setting menunya lebih banyak ini. Ini bisa dibilang adalah shape, bentuk, tapi formatnya adalah huruf gitu ya. Nah, di sini saya coba mengetikkan pelajar hebat di sini. Nah, di situ bisa dilihat di bagian atas menunya ada muncul menu baru shape format. Nah, kalau tadi picture format, sekarang adalah shape format. Ini teksnya bisa cantik ya, bisa diwarnai, bisa dikasih efek-efek dan lain sebagainya. Ini lumayan banyak, bisa dilihat di text fill, text outline maupun text effect. Nah, di situ itu kreasikan sesuai dengan keinginan. Nah, untuk menambahkan header kita tinggal klik, double klik ya bagian atas, maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat ada tulisan headernya di bagian atas kiri, itu artinya bagian kita ngetik untuk header. Oke. Untuk kembali ke layout awal, kita tinggal klik saja bagian luar, maka dia akan lanjut untuk ngedit. Untuk menginput footer, kita tinggal double klik saja bagian bawah, maka otomatis tadi kita akan men-setting footer. Bisa kita langsung ketik-ketik untuk footernya, atau bisa juga kita tambahkan. Nah, kita bisa tambahkan number ya, numbering ya. Di sini kita klik di bagian menu. Nah, di sini bisa dilihat ada header, ada footer, dan bagian bawah ada page number. Silakan diatur numbernya mau di kiri, tengah maupun kanan. Nah, seperti ini saya coba di kanan. Nah, tadi kemudian saya tambahkan teks lagi ya di sini. Ini maksudnya apa? Header and footer itu maksudnya begitu kita ngetik banyak halaman, maka page header dan footer itu akan selalu muncul di setiap halaman. Sedangkan page numbering tadi dia akan langsung melanjutkan nomornya mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat halaman 1, halaman 2 dia akan otomatis ada nomornya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Terus apa lagi yang kurang tadi? Untuk kolom, paragraf sudah, teks sudah.
Nah, kita ini adalah bagian kanan bawah itu adalah untuk zoom ya, zoom untuk mengecilkan, untuk membesarkan, bisa menggunakan yang tinggal scroll tarik. Oke, itu saja poin-poin yang dibahas di modul buku pembelajaran informatika kelas 8 untuk bab ketiga, terutama adalah untuk poin bedah aplikasi. Oke, nah, setelah selesai silahkan disimpan. Nah, ini saya simpan di drive D, kasih nama, kemudian saya kondisikan untuk namanya. Setelah mantap dengan nama itu, nanti kita tinggal klik tombol save. Oke, kalau tidak kita save, maka yang sudah kita edit tadi akan hilang dan kita tidak tahu kemana rimbanya. Oke, nah saya close, saya buka Explore, Windows Explorer, saya arahkan ke drive D, dan ini adalah file yang sudah kita buat tadi, tinggal di double klik saja. Nah, setelah itu inilah yang dimaksud kita punya file yang berformat docx. Ini adalah format Word terbaru. Oke, itu saja. Mungkin silahkan ditambah-tambahi, mungkin mau ditambahkan apa lagi, gambarnya mau diperbanyak juga boleh. Ingat, semakin banyak gambar maka ukuran filenya biasanya akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu laboratorium maya. Laboratorium maya atau virtual lab atau virtual laboratory. Oke, nah di sini apa itu virtual lab atau laboratorium maya? Nah, secara simpel yaitu laboratorium. Jadi virtual lab adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Jadi ini labnya adalah lab seolah-olah ada atau maya atau virtual gitu ya. Nah, biasanya berupa file-file digital, baik berupa PDF, e-book, video, web akses maupun game-game atraktif. Nah, aplikasi ini biasanya dipakai oleh pengguna atau end user seperti kita ini yang pengen belajar praktek namun tidak mempunyai banyak dana. Nah, laboratorium maya ini menjadi alternatif awal dari laboratorium praktikum. Jadi ini yang praktek rata-rata seperti itu, yang mana sering membutuhkan perangkat yang mahal dan sangat terbatas keberadaannya. Jadi alternatif daripada laboratorium praktek ya, memang karena mahal kita tidak mampu membelinya, maka alternatifnya ya ini, kita pakai virtual lab untuk pengetahuan awal daripada teori-teori atau materi yang diberikan oleh guru atau dosen-dosen kita. Virtual lab terbilang murah, praktis, dan bisa dipakai secara terus-menerus ya, tentu saja karena begitu setelah dipakai tidak mungkin habis bahannya, pasti akan bisa dipakai kemudian hari. Oke ya. Nah, ini kita baca sedikit sejarahnya. Laboratorium maya pertama kali hadir tahun 1977. Bisa kita bayangkan seperti apa tahun itu, karena tahun itu untuk komputer aja masih sangat terbatas. Artinya operating system tidak secanggih sekarang, masih kebanyakan masih berupa DOS ya, masih seperti itu. Nah, dengan nama Virtual Laboratory of Physiology. Nah, ini adalah bahasa Inggris ya, tentu saja. Virtual Lab ini fokus utama pada pembuatan basis data dengan teks dan gambar. Kira-kira seperti itu ya. Paling difoto atau mungkin nanti terus disimpan dalam bentuk digital, kira-kira seperti itu. Nah, pada tahun 1998 ya, ini mulai menggunakan CD-ROM, karena CD-ROM saat itu sudah banyak beredar ya, menggunakan media CD disk ya, compact disk, artinya itu lebih murah, maka biasanya akan didistribusikan menggunakan CD tadi. Nah, dan terus berkembang dari mulai fisiologi ke ilmu hayat, ilmu pengetahuan umum, seni dan sastra. Nah, baru pada tahun 2000 proyek ini benar-benar menjadi proyek penelitian, yaitu The Experimentalization of Life yang didanai oleh Volkswagen Foundation. Ini adalah yang mobil VW, yaitu VW Kodok, VW Kombi itu adalah Volkswagen. Nah, kemudian pada tahun 2002 versi pertama dari laboratorium virtual online ini diluncurkan. Nah, meskipun laboratorium virtual ini dianggap lebih aman, virtual lab ini lebih aman, murah dan efisien, tetapi tetap saja masih banyak kekurangan. Ya, berikut adalah perbedaan antara virtual lab dengan laboratorium fisik atau nyata gitu ya. Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, silakan di skip. Nah, untuk video ini bisa di skip dan kemudian bisa dipikir-pikir dan dibayangkan atau mungkin dibaca-baca untuk perbedaan laboratorium maya dan fisik. Oke ya.
langsung saja saya langsung menuju ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini silakan di pause saja untuk mengetahui atau dibaca-baca ya, biar tidak terlalu lama. Oke, lanjut saja setelah perbandingan. Nah, ini adalah contoh virtual lab yang ada di Indonesia milik Kemendikbudristek. Nah, semula ada di vilab.belajar.kemdikbud.go.id. Namun setelah saya cek, saya akses, ternyata link ini sudah tidak ada, namun sudah berganti ke medukasi. medukasi.kemdikbud.go.id. Nah, ini /medukasi dan /m1 vilab. Itu bisa dicek langsung di Google ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh yang isi daripada virtual lab ya. Nah, virtual lab seperti ini adalah contoh induksi elektromagnetik pada laboratorium Maya. Nah, saya sudah cek di websitenya. Nah, itu ternyata isinya adalah rata-rata seperti kayak game atau aplikasi Android. Silahkan di-download, kemudian diinstal dan dipelajari. Jadi bisa langsung praktek, yes no, apakah iya, apakah tidak, seperti ini, seperti itu bisa langsung seperti permainan kira. Kemudian ada virtual lab yang ada di internet. Nah, selain di Indonesia tentu saja pasti banyak sekali yang ada di internet. Contohnya adalah virtual lab milik PET. Nah, ini adalah virtual lab yang berisi simulasi sains, fitur-fitur pencariannya bagus, tentu saja gratis, dan ini cocok untuk program IPA. Silakan diakses menggunakan link berikut ini. Nah, kemudian yang kedua adalah virtual lab Nova. Ini adalah tentang simulasi iklim, cyber security, keamanan dunia maya, RNA, energi, awan. Silakan bisa diakses menggunakan link ini ya, pbs.org ya. Dan kemudian yang ketiga adalah virtual lab Concord konsorsium. Ini adalah tentang analis data. Ini mempunyai step by step yang lumayan rinci, dan ini dia mengutamakan klaim, bukti, dan penjelasan. Silakan diakses menggunakan link concord.org. Nah, selain itu saya juga menambahkan yaitu virtual lab Universitas 11 Maret. Ini adalah Indonesia, tentu saja bahasanya Indonesia ya. Nah, ini adalah tentang program IPA. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata kalau kita internet, rata-rata bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi kita harus mempunyai pemahaman yang bagus tentang bahasa Inggris. Namun jangan khawatir, untuk Indonesia biasanya di beberapa universitas sudah menyediakan virtual lab itu sendiri. Nah, selain itu silakan dilakukan pencarian di googling atau di Bing dengan mengetikkan kata kunci virtual lab atau laboratorium Maya. Itu biasanya akan muncul banyak sekali. Oke, nanti bisa dipelajari di situ. Nah, oke, itu saja yang sudah kita bahas, lumayan panjang lebar ya, yaitu teknologi dan komunikasi. Kita sudah membahas perangkat lunak, aplikasi dan fitur, dan laboratorium Maya. Oke, ada dua item saja yang kita bahas, karena yang kedua nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya karena durasi pastinya akan lumayan panjang. Oke ya. Nah, ini ya dua poin ini yang akan kita bahas. Nah, oke, sampai di sini ya. Mungkin sudah lumayan panjang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Salam sehat, salam hebat. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar dan berkarya. Oke, terima kasih sudah like dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.